Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, 23 Januari 2023 lalu, sebuah lembaga survei, yakni Algoritma Research and Consulting, mengeluarkan laporan survei nasionalnya. Tentu saja, laporan survei nasional itu menyangkut proyeksi politik 2023 menuju pemilu 2024. Algoritma membuat tagline antara elektabilitas dan resistensi. Tetapi kawan baik, hasil survei Algoritma ini tentu saja tidak berbeda jauh dengan indikator, dengan SMRC, dengan carta politika, yaitu menempatkan dari hasil surveinya itu tentu saja Ganjar Pranowo nomor 1, dibuntuti oleh Anies Baswedan nomor 2, dan Prabowo Subianto di nomor 3. Nah, kali ini kita akan melihat temuan pokok menyangkut proyeksi elektabilitas bakal calon presiden. Nah, di dalam surveinya, Algoritma ketika membahas proyeksi elektabilitas calon presiden ini, itu di lembar pertama itu pertimbangan responden dalam memilih presiden. Jadi ketika pertanyaannya adalah dari sejumlah hal berikut ini, apa pertimbangan yang paling mempengaruhi Bapak Ibu dalam memilih presiden? Nah, ini hasilnya. Jadi 47,8% responden itu melihat program kerjanya. Yang kedua, pengalaman di pemerintahan 19%, cerdas berpendidikan tinggi 13,4%, rekam jejak 4,5%, kesamaan agama 4,1%, partai politik yang mengusung 2,1%, fisiknya, kecantikannya gagah 1,6%, capres yang mendampingi 0,9%, kesamaan suku 0,3%, lainnya 2,4%, tidak tahu 2,7%, tidak jawab 1%. Nah, di sini kita menarik bahwa dua besar jawabannya adalah terkait dengan program kerjanya. Program kerjanya ini mungkin program kerja yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan ketika ia berpengalaman. Tetapi ada hubungannya kalau yang sudah dilakukan program kerja itu ya mungkin terkait dengan rekam jejak ya. Nah, yang menarik di sini juga bahwa responden itu cuma 3,4% saja, 4,1% saja, artinya kecil sekali mereka memilih karena berdasarkan agamanya atau kesamaan agama. Ya, kesamaan suku atau etnis itu 0,3%, artinya aspek-aspek tradisional primordialisme itu semakin ditinggalkan oleh responden. Berarti ini tanda-tanda yang lumayan lah karena melihat substansi orangnya ya, value orangnya, profil orangnya, bukan etnis atau agama. Nah, kemudian harapan apa sih dari responden terhadap sosok figur presiden itu? Yang paling simpel memang masih merakyat ya, 41,1% ini merakyat. Jujur 25,9%, tegas 14,5%, berwibawa 11,1%, cerdas 5,4%. Jadi parameter merakyat ini apa ya? Abstrak gitu. Apakah misalkan joget-joget bersama rakyat itu merakyat? Terus dadah-dadah, senyum-senyum, bersalaman dengan masyarakat itu juga merakyat? Atau
lempar-lempar sembako, bagi-bagi sembako, lempar-lempar kaos, sambil senyum-senyum, itu merakyat. Mungkin kita harus menerjemahkan merakyat itu menjadi berpihak kepada rakyat mungkin. Jadi kalau merakyat itu ya abstrak, ukurannya itu ya susah gitu kan. Kalau jujur jelas itu, punya integritas kan. Tegas itu jelas. Dia bisa mengambil posisi walaupun beresiko, yang penting dia berpihak kepada negara dan bangsanya, itu bisa tegas tuh, berwibawa juga jelas gitu. Tapi kalau merakyat itu kita harus menajamkan aspek merakyat ini. Nah, kawan baik, kita ingin melihat elektabilitas figur-figur bakal calon presiden menurut hasil survei nasionalnya algoritma ini. Tentu saja seperti saya katakan di awal tadi, nomor satu algoritma itu sama dengan indikator, SMRC, Carta Politika. Menempatkan Ganjar Pranowo di urutan pertama berdasarkan survei nasional tersebut. Jadi Ganjar Pranowo itu 25,1%. Kemudian Anies Baswedan membuntuti dengan 18,7%. Ini selisihnya kurang lebih 7 ya, atau hampir 7 lah persen. Prabowo Subianto 16,6, selisih kurang lebih 2% dengan Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil 7,2%, Sandiaga Uno 2,3%, AHY 2,3%, Andika 1,6%. Jadi Ganjar Pranowo tidak usah heran, di algoritma juga memuncaki urutan elektabilitasnya calon presiden. Ya tentu saja kita tidak bisa menganggap bahwa hasil ini palsu atau dimanipulasi. Ya kita tidak bisa. Ya kalau mau meyakini angkanya, ya kawan baik harus survei sendiri itu. Jadi kita hanya menduga-duga apakah survei ini benar, tapi inilah hasilnya. Ya, suka atau tidak suka, maka inilah hasil dari survei nasionalnya algoritma ini. Jadi 3 figur dengan elektabilitas tinggi tersebut sekaligus sebangun dengan hasil-hasil survei selama ini, kecuali mungkin Indopol yang menempatkan Mas Anies di urutan pertama dan Voxpol kalau tidak salah gitu. Oke. Nah, dilihat dari tingkat konformitas pemilih, apakah pilihan Bapak Ibu Saudara terhadap sosok atau tokoh sebagai presiden sudah final ataukah masih dapat berubah? Nah, ini angkanya menarik sekali nih. Jadi yang kuning itu, agak kuning itu ya, bukan kuning, oranye mungkin. Itu adalah swing voters. Ya, swing voternya itu tinggi sekali. Jadi Ganjar Pranowo tuh swing votersnya itu 58,7%. Jadi masih bisa berubah tuh. Yang hijau itu fixed voter 37,4%. Di Anies juga sama, swing voternya itu 60,8%, di Prabowo itu 59,2%. Jadi pemilih kita ini agak volatile ya kan. Jadi mudah akan berubah ini. Jadi kalau udah begini posisinya itu ya nggak ada yang dominan kuat ya. Seperti di zamannya Pak SBY melawan Megawati, itu sudah kekuatannya itu sudah agak kelihatan di ujung-ujung gitu menjelang pemilihan. Kemudian ketika
Jokowi pertama kali jadi capres juga di 2014 juga itu udah agak-agak kelihatan, walaupun kemudian belakangan Pak Prabowo mengejar ketertinggalannya di 2014 itu. Jadi algoritma berhasil memotret dari surveinya ini bahwa swing votersnya tinggi. Jadi mungkin karena swing voter tinggi ini, jadi kadang-kadang pertarungannya ini agak makin seru, agak keras, dan kadang-kadang ya baperan itu. Baperan, terutama di kubunya Mas Ganjar Pranowo sama Pak Jokowi itu. Para pendukung dan simpatisannya itu mudah sekali terbawa perasaan gitu, dan menganggap Mas Anies itu selalu menjadi ancaman, padahal dalam politik itu ya bukan ancaman lah, itu partner berdemokrasi lah gitu, jadi nggak usah terlalu baper juga. Nah kemudian algoritma juga menariknya itu memotret elektabilitas dan resistensi bakal calon presiden. Jadi pertanyaannya itu adalah, jika pemilu dilakukan hari ini, siapakah tokoh yang akan Bapak Ibu Saudara pilih? Siapakah yang paling tidak akan Bapak Ibu Saudara pilih sebagai presiden? Jadi Ganjar Pranowo itu yang 25,1 itu persen memilih, tapi yang nggak mau milihnya itu 1,2%. Mas Anies 18,7% yang akan milih, tapi yang nggak mau milih itu 3,7%. Pak Prabowo yang memilihnya 16,6%, tapi yang nggak mau milih 4,2%. Jadi Ganjar resistensinya kecil, ya kan? Di atas semua lah, gitu. Jadi lebih rendah resistensi terhadap Ganjar, gitu. Ini saya nggak tahu narasi yang ingin dibangun itu seperti apa gitu. Oke. Nah, jadi itulah peta dari proyeksi 2023 menuju pemilu 2024 dari algoritma. Nah yang terakhir ini, algoritma juga menyusun simulasi tunggal 3 nama apabila 3 nama ini mendapat sokongan dan dukungan dari partai politik sehingga tanding di Pilpres mendatang gitu. Jadi kalau hanya simulasi 3 nama ini, maka elektabilitas Ganjar Pranowo tuh naik ya dari 25,1 menjadi 33% tuh, gitu. Kemudian Mas Anies itu dari berapa tadi? Sebentar, kita lihat Mas Anies dari 18,7 menjadi 27,8%. Pak Prabowo dari 16,6% menjadi 24,%. Jadi Mas Anies terus membuntuti Ganjar yang selalu dianggap calon kuat yang di-endorse oleh Pak Jokowi, gitu. Nah kalau misalkan ada simulasi tunggal 2 nama, kalau ada 2 nama misalkan Anies berhadapan dengan Ganjar, nah itu Ganjar menang 41,3%. Kalau Anies berhadapan dengan Prabowo, Anies menang 40,6 versus 36,7%. Tapi kalau Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto, ya 36,96%, ya berarti Ganjarnya menang 41,4%, Prabowonya 36,9%. Nah kalau simulasi berpasangan 3 nama, Prabowo Muhaimin, Anies AHY, Ganjar Erik, wah Ganjar Erik menang 33,9%,
persen, melawan Anies Ahaye 27,1% dan Prabowo Subiantonya dengan Muhaimin 20,7%. Kalau Anies berpasangan dengan Andika, Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil, Prabowo dengan Puan, tetap Ganjar yang menang 35,7%. Anies Andikanya 27,1%. Gitu. Kalau Aniesnya berpasangan dengan Hovifah, Ganjarnya dengan Erik, Prabowo dengan Erlangga, tetap Ganjar yang menang 34,5% gitu. Nah kalau hanya ada dua pasang nama, Anies Andika melawan Ganjar Erik, wah Ganjar Eriknya menang 40,0% melawan 35,7%. Kalau Anies Hovifah melawan Ganjar Ridwan Kamil, Ganjar Ridwan Kamilnya menang 42, berapa persen ini, melawan 32,6%. Kalau Anies Ahaye melawan Ganjar Puan, baru deh Anies Ahaye menang 38,5% melawan 34,3%. Kalau Puan Andika, Anies Hovifah, nah, Anies Hovifah menang telak katanya 50,8%. Kalau Aniesnya nggak maju, Prabowo Puan melawan Ganjar Erik 46,2%, Ganjar Erik menang. Jadi demikian nih kawan baik, kalau mau tahu survei ini komposisi respondennya, perempuannya itu 49,8%, laki-lakinya 50,2%. Kelompok umurnya seperti ini. Ya. Jadi kira-kira demikian kawan baik. Jadi algoritma mayoritas narasinya ya Ganjar menang menurut survei nasionalnya algoritma. Nggak usah heran juga karena banyak lembaga juga yang mendapati hasil surveinya itu adalah Ganjar. Tapi nanti dinamika akan terus berlanjut. Ada dua lembaga yang mengunggulkan juga Anies. Jadi kalau kawan baik mau ya sewa aja lembaga itu dan minta angkanya itu as it is, ya kan, as it is. Misalkan sewa saja siapa saja, ya kan, mau Indopol, mau Foxpol, bayarin sendiri dan minta bilang surveinya itu as it is, datanya memang yang real. Nah itu baru kawan baik bisa memuaskan hasrat keingintahuannya gitu. Demikian kawan baik. Dinamika politik semakin seru dan menarik. Ikuti terus Nur Rizwan Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Rizwan Channel. Terima kasih.